Film Kickboxer, Balas Dendam yang Menyakitkan. Hai, ini adalah kanal Film Crop. Hari ini, saya akan bercerita tentang film aksi tahun 1989 berjudul Kickboxer. Perhatian, ada banyak spoiler. Pada awal film, kita menyaksikan duel antara dua kickboxer. Salah satunya bernama Eric Sloane. Dia berhasil meng-KO lawannya di ronde keempat dan Eric menjadi juara dunia di kelasnya. Dia diundang untuk bertarung di Thailand, dan saudaranya, Kurt, ikut bersamanya. Mereka berenang di tengah pemandangan lokal dan melihat negara yang tidak biasa ini. Eric sudah berhasil memberikan bunga kepada seorang gadis dan pergi bersamanya ke hotel. Dalam salah satu sesi latihan, mereka membicarakan tentang masa kecil mereka, mengenang orang tua mereka yang menginginkan masa depan yang sama sekali berbeda bagi mereka, tanpa pernah melihat siapa mereka kini. Kurt tidak bertarung dengan baik, jadi dia hanya membantu saudaranya. Bersama-sama, mereka datang ke tempat latihan di mana Eric harus bertarung. Saat pergi mengambil es untuk saudaranya, dia tidak sengaja melihat lawannya. Mata pria itu terlihat gila, dan dia menendang pilar beton hingga plester berjatuhan. Kurt bergegas memperingatkan saudaranya, tetapi Eric yakin bahwa dia adalah yang terbaik, dan tidak akan kalah. Pertarungan dimulai. Eric jatuh di ronde pertama tetapi bangkit. Lawannya melakukan hal-hal mengerikan padanya, melancarkan serangkaian pukulan terkuat yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Kurt membujuk saudaranya, merasakan kekalahannya, tetapi Eric keras kepala dan keluar untuk ronde selanjutnya. Kali ini, lawan akhirnya membuatnya terpaku di lantai, dan terakhir memukul tulang punggungnya. Kurt melihat semuanya, dan ketika dia mencoba memprotes, kickboxer gila itu hanya memukulnya, sehingga dia terbang keluar dari ring. Petarung itu merobek sabuk yang didapatnya, dan Eric dibawa keluar ke jalan dan dibuang seperti anjing. Salah satu orang Amerika, Taylor, setuju untuk membantunya. Perawat di rumah sakit mengatakan mereka hanya bisa melihat Eric di pagi hari, dan Kurt menghabiskan malam duduk di depan kamarnya. Di pagi hari, dokter keluar dan mengatakan bahwa dia telah melakukan segala yang dia bisa. Saudaranya lumpuh dan tidak akan bisa berjalan. Dia akan tinggal di rumah sakit selama 3 bulan lagi. Kurt menangis dan ingin balas dendam pada orang yang melakukan ini pada saudaranya. Tetapi Taylor membujuknya dari ide ini. Satu-satunya cara untuk membalas dendam pada seorang petarung adalah dengan masuk ke ring bersamanya. Tetapi apakah Kurt cukup kuat untuk ini? Kurt berjalan di antara kuil-kuil Thailand dan mencoba mengatasi apa yang menimpanya. Di sepanjang jalan, dia menemukan sasana Thailand dan meminta pertarungan dengan Tongpo, pelaku kekerasan terhadap saudaranya. Tetapi dia diejek. Taylor menemuinya di pintu keluar. Dia mengenal seseorang bernama Shen yang bisa melatihnya, dan mereka akan pergi menemuinya besok. Hari ini, Taylor ingin bersenang-senang, dan mereka pergi ke klub telanjang. Kurt hanya merokok dan minum air, tetapi Taylor banyak minum dan bercerita tentang hidupnya. Mengapa dia membantu Kurt? Taylor bercerita tentang temannya di Vietnam. Suatu hari dia mendapat masalah, dan Taylor tidak ada di sana, jadi dia akan membantunya sekarang. Di pagi hari, mereka pergi ke Shen. Rumahnya adalah gubuk kecil di hutan. Taylor meminta agar tidak memprovokasi Shen. Ketika Kurt pergi ke rumah, dia jatuh ke dalam jebakan. Dan saat dia tergantung terbalik, Shen mendekatinya. Mereka berkenalan, dan dia menyebutkan seorang Amerika yang baru saja dikalahkan. Yang dijawab Kurt bahwa itu adalah saudaranya. Kemudian Shen melonggarkan tali dan Kurt jatuh ke tanah. Dia memintanya untuk mengajarinya cara bertarung. Tetapi Shen bersikeras bahwa dia harus menunggu. Namun, Kurt terus bersikukuh. Shen mengirimnya ke toko untuk membeli bahan makanan untuk makan siang dari keponakannya, Miley. Ketika dia datang ke toko, Miley bercerita tentang pamannya, bahwa dia telah memutuskan untuk tidak mengajar siapapun lagi dan ingin sendiri. Oleh karena itu, aneh bahwa dia setuju untuk mengajarinya. Ternyata, Tongpo melindungi tanah ini. Dua pria tidak menyenangkan datang dari belakang dan akan mengambil barang-barang gadis itu, dan pada saat ini Kurt ikut campur, memukuli para bandit. Gadis itu marah padanya karena sekarang dia akan memiliki masalah, dan dia memberinya produk yang diminta pamannya. Kurt kembali ke Shen, dan pada saat itu, Taylor membawakannya sekantong barang. Pahlawan kita tetap digubuk. Kurt bangun di pagi hari karena disiram. Begitulah pelatihan mereka dimulai. Melihat bagaimana pahlawan kita berlari perlahan, dia mengikat sepotong daging mentah ke kakinya sehingga seekor anjing mengejarnya dan mendesaknya. Mereka makan malam bersama dengan keponakan Ziana. Percikan cinta muncul di antara mereka, dan Kurt menciumnya. Pelatihan mereka terus berlanjut dan semakin kompleks, dan Tongpo terus mengirim orang ke dalam keadaan knockout. Dalam salah satu sesi latihan, Shen memintanya untuk menendang pohon palem, dan setelah banyak pukulan, dia tidak bisa memukul lagi, jika tidak kakinya akan patah. Shen mengatakan bahwa Kurt tidak punya tempat di rumahnya dan pelatihan sudah berakhir. Tetapi pahlawan kita tidak berniat pergi.
Shen mengingatkannya tentang saudaranya, dan ini membuatnya terbangun dengan amarah dan kekuatan. Melupakan rasa sakitnya, dia mematahkan pohon palm dengan kakinya. Pelatihan terus berlanjut. Setelah beberapa saat, Shen membawanya ke bar, dan mereka minum bersama. Pria itu mengundangnya untuk bersantai dan menari. Kurt menari, menarik perhatian para bandit, dan mereka menyerangnya. Setelah dia dengan mudah menghadapi mereka, dia mencari Shen, dan guru itu berdiri di jalan dan menegosiasikan pertarungan dengan petarung kuat lainnya. Kurt bingung, mengapa dia diserang. Ternyata, Shen telah mengatakan hal-hal buruk atas namanya untuk menguji keterampilan baru Kurt. Pertarungan pertama pahlawan kita di ring dimulai, dan kita melihat hasil pelatihan. Tendangannya sangat kuat sehingga mereka langsung membuat lawan knockout. Orang-orang meneriakkan, prajurit putih, yang menunjukkan rasa hormat mereka pada Kurt. Di malam hari, Eric membaca koran dengan berita ini, dan menjadi marah karena dulu dia adalah seorang petinju, dan berita utama ditulis tentang dia. Dia tiba di rumah saudaranya di pagi hari, dan tinggal bersama mereka, mencoba meyakinkan Kurt untuk tidak melawan Tong Po. Pada saat ini, sebuah surat datang kepadanya dengan berita tentang pertarungan. Freddie Lee mengatur pertarungan untuk mereka, tetapi dengan syarat mereka bertarung dengan gaya lama. Lee meminjam $1 juta dari bosnya untuk bertaruh pada Tong Po. Kekasih Kurt diculik dan dipukuli oleh orang-orang Tongan. Kemudian kickboxer itu memerkosa gadis itu. Eric diculik oleh orang yang sama, dan melukai anjing Shen dengan parah, mencoba membingungkan pahlawan kita. Hari pertarungan akan tiba. Kaca dipecah menjadi potongan-potongan kecil, tetapi Kurt tenang. Menurut persyaratan pertarungan, mereka harus merendam perban mereka dalam resin dan kemudian mencelupkannya ke dalam pecahan kaca sebelum pertarungan. Freddie Lee mendekati pahlawan kita dan memintanya untuk kalah di setiap ronde agar saudaranya tetap hidup. Pertarungan sangat intens, dan Kurt melewatkan banyak pukulan, jatuh ke lantai, dan sementara itu Shen menyelinap ke suatu tempat. Di ronde kedua dia berhasil sedikit memukul mundur Tong Po. Secara paralel, Shen masuk ke tempat Eric ditahan dan mencoba membebaskannya, tetapi dia menemukan dirinya terjebak. Taylor datang membantunya dan menembak bandit yang tersisa. Sekarang Eric aman, dan tidak ada yang bisa memeras saudaranya. Pertarungan Kurt sementara itu terus berlanjut, dan Tong Po menggorok perutnya. Darah Kurt berceceran di mana-mana. Tong Po mengingatkan tentang pemerkosaan Miley, dan itu membuatnya gila. Sebelum dimulainya ronde baru, Eric muncul dan bersiul kepada saudaranya, bahwa dia bersamanya. Semua orang mulai meneriakkan, prajurit putih lagi. Kurt mengingat semua yang dia latih dan meminta untuk memotong perbannya. Kecepatan dan kekuatan pahlawan kita tidak terbayangkan. Dan dia sama sekali tidak meninggalkan jejak basah dari lawan, melemparkannya keluar dari ring dengan pukulan terkuat. Tong Po bertingkah seperti anak yang tersinggung dan meraih obor, menyerbu pahlawan kita. Tetapi dia juga tidak peduli. Dia memukul mundur semua serangan Tong Po, dan ketika Tong Po mencoba melarikan diri, dia mendekatinya dan mengirimnya ke knockout terkuat untuk kekasihnya, Eric, dan penduduk desa yang ditakuti oleh banditnya. Di sepanjang jalan, Freddie Lee mendapat pukulan. Dia pantas mendapatkannya. Kurt merayakan kemenangan bersama Shen, Eric, Taylor, dan Miley.